Selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menentukan informasi dalam teks kelas 5. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada saat hari ini, yaitu siswa mampu menentukan informasi dalam teks ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita akan masuk kepada materi subtema 1 tentang mengidentifikasi informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Kita harus mengetahui dulu apa itu informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Kita dapat memperoleh suatu informasi dari buku dengan membaca judul dan isi teks dengan cermat. Sumber informasi bisa kita dapat melalui media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya buku, koran, tabloid, dan majalah. Sedangkan media elektronik contohnya radio, televisi, dan internet. Selanjutnya, sebuah informasi biasanya mengandung 6 aspek kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Siapa menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Di mana menunjukkan penyebutan tempat. Mengapa menunjukkan alasan atau sebab, dan bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Masuk kepada subtema 2, kita juga dapat menemukan informasi dari teks percakapan. Apa itu teks percakapan? Teks percakapan adalah teks yang berisi obrolan antara 2 orang atau lebih dengan membahas suatu pokok pembicaraan. Cara menemukan informasi dari teks percakapan yaitu dengan mencatat pokok pembicaraannya. Pokok-pokok informasi terdiri atas masalah dan kejadian yang dibicarakan dalam percakapan. Perhatikan teks percakapan berikut. Pokok pembicaraan maupun topik pembicaraan dari teks percakapan adalah ajakan Nina kepada Lani untuk membersihkan kelas bersama. Masalah, kelas yang kotor. Sehingga setelah mengetahui suatu informasi dari suatu teks, kita dapat menyajikannya agar dapat dipahami oleh orang lain. Kita dapat menyajikan informasi dengan menuliskan kembali semua pokok informasi menjadi kalimat baru. Kita masuk kepada materi subtema 3 tentang menyajikan informasi dari teks. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar dan terdiri atas kosakata baku. Contoh kalimat efektif, Nina membeli permen di toko. Nina sebagai subjek maupun pelaku, membeli sebagai predikat atau kata kerja, permen sebagai objek atau sasaran, di toko sebagai keterangan tempat. Kosakata baku yaitu kata-kata yang terdapat dalam kamus. Contohnya, apotik, tidak baku, yang bakunya adalah apotek. Antri, kata tidak baku, antre, kata yang baku. Izin, kata yang tidak baku, yang bakunya adalah izin. Itulah pembelajaran kita pada saat hari ini. Semoga kamu dapat memahami dan mengerti tentang pelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Selamat pagi, Namo Buddhaya.